رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama, kata Nabi Musa. Sudah, sini saya tolongin. Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sodorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya. Mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah. Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin. Nah, mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda. Inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, nggak ada yang bantuin gembala. Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja, gimana Pak? Ya terserah kamulah. Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa. Wanita dipermalukan. Bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Dia sudah enak. Punya mertua bijaksana. Punya istri cantik. Hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Wah, ya kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, Ya Musa, inni ana rabbuka, fakhla' na'laik. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa, wa ana akhtartuka. Fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah
Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit. Kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamislihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang.